menjawab hadir. Almi, Hadir. Septian, Izin Ibu. izin kemana? Ada yang tahu? Dia mau kurban. Wah, mau kurban. Berarti nanti kita dapat daging ya dari Septian. Iya, deh. Ai, Hadir. Tasya, Hadir. Alika, Hadir Ibu. Naya, Hadir. Sania, Hadir. Ray. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir Septian aja ya. Iya, Bu. Sekarang kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu kan anak-anak? Nggak tahu. Ibu. Bandung. PA. PKN. Salah. PKN. Betul, Ai. Yeay. Gimana sih kok kalian lupa jadwal sendiri? Kamu juga gak bisa ngejawab. Oke, gak apa-apa ya. Nah, sekarang Ibu mau jelasin tentang berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Kelihatan layarnya? Kelihatan, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu gak agama di Indonesia itu ada apa aja? Aku. Boleh. Aku. Agama Islam. Betul. Kristen. Betul. Siapa lagi? Konghucu. Betul. Hindu. Betul. Katolik. Betul. Siapa lagi? Enggak. Betul. Katolik gimana sih? Ada Bu, Protestan. Betul, Almia. Betul semua. Kita kasih tepuk tangannya dulu. Nah, sekarang di sini di Indonesia itu ada 6 agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga ada Katolik. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke agama Islam. Islam. Ada yang tahu siapa Tuhan dari agama Islam? Allah SWT. Betul. Di agama Islam, Tuhannya itu atau yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab sucinya itu apa di agama Islam? Al-Quran. Betul. Nah, dalam agama Islam kita itu menyembah Allah dan juga kita membaca yang namanya Al-Quran. Kalau umat Islam beribadahnya itu di mana? Betul. Contohnya kayak kita sekarang ini, kita itu ada di tempat ibadahnya umat Islam. Nah, oke, ada yang tahu nggak di dalam Islam itu hari-hari besarnya ada hari apa aja? Betul. 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 Ada apa lagi? Betul. Apa lagi? Betul. Oke, betul semua ya anak-anak ya. Jadi hari besar di agama Islam itu ada Idul Fitri, Idul Adha, terus Muharram, terus ada Ramadan dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke agama yang kedua, yaitu ada agama Kristen. Agama Kristen itu ada yang namanya Kristen Protestan. Ada yang tahu gak kalau misalkan Kristen Protestan itu kitab sucinya apa? Injil, Ibu. Alkitab, Ibu. Betul, Rey. Jadi kalau Kristen itu kita belajarnya menggunakan Alkitab. Kalian kelihatan gak ini Alkitabnya? Ada tanda apa? Salib. Betul. Kenapa ada tanda salib? Ada yang tahu gak? Karena itu lambangnya. Nanti kalau gak ada nanti dikiranya Al-Quran, Ibu. Iya. Betul. Ini yang menjadi pembeda ya antara Al-Quran dengan Alkitab. Nah, untuk Kristen sendiri Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada yang tahu gak? Dia matinya diapain? Salib. Betul, disalib. Lalu ada yang tahu gak apa tempat ibadahnya umat Kristen Protestan? Gereja. Betul, gereja. Gereja di Indonesia itu ada banyak ya. Nah, kalau untuk salah satu hari besarnya, ada yang tahu gak? Ibu bakal tunjuk satu orang buat kasih contoh salah satu hari besar di umat Kristen. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Boleh, Almi. Betul. Ada yang mau jawab lagi? Boleh, Sania? Natal. Wah, betul. Yeay, tepuk tangan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke agama yang ketiga. Agama yang ketiga itu ada agama Katolik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari agama sebelumnya yang sudah Ibu jelasin, itu kan ada agama Kristen Protestan. Dan sekarang Ibu mau jelasin agama Katolik. Apa persamaan antara agama Kristen dan juga agama Katolik? Boleh, Ray? Pakai Alkitab dua-duanya. Betul. Boleh, Ami? Tuhannya sama Yesus. Betul. Siapa lagi yang mau jawab? Sama-sama di gereja. Betul. Sebenarnya kalau untuk Kristen Protestan dan Katolik itu semuanya hampir mirip, tapi untuk cara berdoanya beda. Kalau Kristen Protestan berdoanya begini, kalau Kristen Katolik itu boleh. Tasya, berdoanya gimana kalau Kristen Katolik? Ibu, kalau kita Islam gini ya? Iya, betul. Kita kalau berdoa begini bisa, atau begini bisa. Sujud juga. Betul. Di mana sujudnya? Oh gitu. Ya, betul. Jadi karena kalian udah pada tahu yang Katolik itu hampir mirip dengan Kristen Protestan, jadi Ibu lanjut ke
menyembah Tuhannya itu dewa. Ada dewa Brahman, terus juga ada dewa Wisnu dan ada betul Krishna. Kalau betul Ali ya, kalau misalkan di Hindu itu sedikit berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen Katolik, Kristen Protestan itu mereka kitab sucinya Alkitab. Kalau misalkan Hindu, kitab sucinya itu ada Weda. Nah, untuk kalian yang belum tahu kitab sucinya Hindu, ini bentukannya seperti ini. Kalau untuk tempat ibadahnya umat Hindu di mana? Di sini ada yang pernah ke pura gak? Wah, kalian ke pura naik apa? Wah, keren ya, menempuh perjalanan jauh. Nah, kalau misalkan di hari besar agama Hindu itu ada apa aja? Ada yang tahu? Betul. Betul, Rey, ada Nyepi. Sekarang kita lanjut lagi ke agama yang selanjutnya. Agama yang selanjutnya ada yang tahu nggak? Kita mau masuk ke agama apa? Oke, sebelum ibu lanjut slide-nya, ada yang tahu nggak Buddha itu Tuhannya siapa? Kalau tempat ibadahnya? Oke. Oke, karena belum tahu, ibu lanjut lagi ke agama yang selanjutnya. Nah, kalau di Buddha, dia itu tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembahnya Sang Buddha. Sang Buddha itu contohnya seperti ini di gambar. Kalian udah pada pernah lihat Sang Buddha belum? Wah, lihat di TikTok. Kerennya kamu main TikTok? Oh, kamu suka joget? Ya udah nanti kita joget bareng-bareng ya. Kalau kitab suci agama Buddha, ada yang tahu? Kitab suci agama Buddha? Apakah nggak ada yang tahu sama sekali? Oke, karena nggak ada yang tahu, ibu bakal jelasin. Jadi kitab suci agama Buddha itu ada yang namanya Tripitaka atau bentukannya seperti ini. Kalian belum pernah lihat ya Tripitaka itu gimana? Nanti kalau pulang sekolah boleh langsung lihat ya di Google. Boleh, Rey bisa sambil joget ya. Kalau untuk tempat ibadahnya agama Buddha ada di mana? Ada yang tahu? Tempat ibadahnya agama Buddha? Betul, vihara. Jadi kalau misalkan agama Buddha itu dia ibadahnya di vihara. Dan hari-hari besar di agama, kalau untuk hari besar di agama Buddha ada yang namanya hari Waisak. Biasanya kalau di kalender itu nanti kalian libur sekolah. Nah, kita masuk ke agama yang terakhir. Agama yang terakhir ada agama apa? Konghucu. Iya, betul. Iya, betul. Karena kenapa ada barongsai? Karena ini sebagai salah satu hari besar dalam agama Konghucu. Kalau untuk Konghucu, Tuhannya siapa? Ada yang tahu kan Tuhannya siapa? Nggak tahu. Nah, jadi kalau untuk Konghucu itu Tuhannya ada yang namanya Confucius. Apa namanya? Confucius. Betul, Confucius. Kalau untuk tempat ibadahnya Konghucu ada di mana? Di Klenteng. Betul, Ali. Jadi kalau Konghucu baru di Klenteng, kalau Hindu bukan di Klenteng ya. Nah, di sini tadi siapa yang tanya kenapa ada barongsai? Betul. Iya, betul. Jadi Imlek itu sebagai salah satu hari besar dalam agama Konghucu. Kalian udah pernah lihat pertunjukan barongsai belum? Bayar gak nontonnya? Wah, iya. Keren Sania, kalau gitu nanti ajak yang lain ya. Nah, di sini kalian pasti belum pernah dengar kitab suci agama Konghucu. Jadi, betul ya Tasya. Jadi kitab suci agama Konghucu itu sebenarnya ada 3. Nah, di sini ibu mau kasih salah satu contohnya aja. Ada yang namanya Shinjin dan juga ada yang namanya Ujin. Kalau untuk yang satunya itu sedikit tidak digunakan. Jadi biasanya ada orang Konghucu itu menggunakan Shinjin dan juga Ujin. Nah, begitu saja. Apakah dari anak-anak semua ada yang mau ditanyain lagi? Boleh aku nih, bukan itu tuh banyak, kan agama tuh ada banyak ya. Terus tuh kalau aku tuh pernah nanya, katanya ada orang yang gak punya agama, itu tuh boleh gak? Oke, pertanyaan yang bagus ya Ali. Jadi kalau misalkan sebenarnya tergantung negara di mana mereka tinggal. Kalau untuk di Indonesia itu harus ada agama. Kalau misalkan di negara luar, contohnya di Korea, terus di mana lagi itu boleh nggak punya agama atau biasanya disebut ateis. Atau juga ada yang menyembah yang lain. Ini udah kejawab belum? Dari ibu mana ibu? Oke, ibu mau bagi ke dalam 2 kelompok. Jadi mulai dari Ray boleh berhitung 1 sampai 2 dan sampai Ali. Boleh Ray? 1, 2, 1. Oke. Sekarang yang 1 boleh berkumpul di sini, yang 2 boleh berkumpul di sini. Sama Naya, sama Ali. Ali lagi.
siap semua? Jadi di sini Ibu ada lembar kerja yang harus dikerjakan secara berkelompok. Boleh, di sini ada 4 halaman. Jadi bisa dibagi-bagi. Misalnya Aldi ngerjain yang halaman pertama. Terus misalkan Ai kerjain halaman yang terakhir dan misalkan Alika ngerjain halaman yang kedua. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Kalau misalkan nggak paham, boleh tanya ke Ibu ya. Sekarang kita kerjain dulu. Di sini ditulis nama anggotanya ada siapa aja. Kelasnya kelas 3B. Paham anak-anak? Oke, boleh ya. Lanjut. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ibu kasih 10 menit cukup. Ada yang susah gak? Gampang Ibu, tadi udah lihat gambar-gambarnya. Oke, dikerjain ya bareng-bareng. Ada yang susah gak? Gampang Ibu. Rego ngerjain Ibu. Reiko main HP. Rey jangan main HP ya, bantu temennya ya. Oke, kalau udah bilang sama ibu ya. Ibu kita udah beres. Wah, sudah. Kita juga udah. Boleh ya dikumpulkan di depan dulu. Habis ini kita mau nyanyi. Nyanyi lagi. Iya dong. Ini terakhir sebelum kita pulang. Yeay, pulang-pulang. Yeay. Ibu panjang kalian dapat. Sudah siap anak-anak? Siap. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi judul lagunya itu Keberagaman Agama. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Sudah siap semua? Siap Ibu. Oke, 1, 2, 3. Siap anak-anak? Siap Ibu. Sekarang kita mau nyanyi Keberagaman Agama. 1, 2, 3. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allah Akbar, ada Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, ada Tuhan, semua jadi saudaraku. Sekali lagi ya. 1, 2, udah pada hafal belum? Udah. Oke, 1, 2, mulai. Teman, mari kita terbuka dengan saudara yang beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allah Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen,